Ditipu mentah-mentah, Shin Tae-yong sengaja bohongi Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Marten Paes dipastikan bisa main di laga lawan Arab Saudi nanti malam. Begini penjelasannya. Malaysia menang tipis atas Filipina di Piala Merdeka yang digelar di Malaysia tadi malam. Kecerdikan Shin Tae-yong luar biasa. Shin Tae-yong sengaja bohongi Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku tak memiliki instruksi khusus buat para pemainnya. Dan justru ingin semuanya bisa menikmati dan menjaga momen dengan baik. Timnas Indonesia dalam laga ini memang tak diunggulkan. Hal ini karena tim asuhan Shin Tae-yong menempati ranking FIFA jauh di bawah Arab Saudi yang berada di posisi ke-56. Jay Izzes dan kawan-kawan saat ini menempati posisi ke-133 dalam ranking dunia. Situasi tersebut membuat timnas Indonesia tak diunggulkan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Apalagi Arab Saudi sudah menjadi langganan tampil di putaran final Piala Dunia. Namun, saat tim merah putih diragukan oleh banyak pihak termasuk media asing, Shin Tae-yong punya cara sendiri untuk tetap menjaga mental para pemain agar tak tertekan. Pelatih asal negeri ginseng tersebut tak ingin anak asuhnya terbebani ketika menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi. Jelas, perjalanan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia hebat. Itu adalah begitu banyak prestasi bagus dan sekarang kami tampil di babak ketiga, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang melawan Arab Saudi. Jadi ini seperti sejarah yang fantastis dan adalah momen yang sangat bagus bagi kami, ucapnya. Dia pun mengakui bahwa jelang melawan Arab Saudi ini, dirinya tak memberikan instruksi khusus buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Jadi daripada hanya merasakan tekanan untuk saya dan tim kami, saya hanya ingin menikmati momen ini, mencoba yang terbaik agar kami memiliki performa yang positif, kata Shin. Juga secara individu, secara pribadi saya memiliki pengalaman sebagai pelatih kepala di Piala Dunia. Tambahnya, saya memiliki kenangan memainkan pertandingan yang sangat bagus, jadi kami telah mempunyai persiapan yang baik, tegasnya. Saya tidak memiliki instruksi khusus untuk tim. Mustahil rasanya jika seorang pelatih tidak memberikan instruksi khusus untuk pemainnya di laga sebesar ini, ya guys. Menurut saya, ini hanya taktik Shin Tae-yong agar bisa mengejutkan Arab Saudi nanti. Netizen Indonesia langsung heboh saat kiper naturalisasi timnas Indonesia, Marten Paes, dipastikan bisa main lawan Arab Saudi. Jelang laga ini, PSSI memberikan kabar baik bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji, yang memastikan bahwa Paes bisa memperkuat skuad Garuda. Kepastian ini disampaikan setelah pria yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia Sumarji mengikuti kegiatan Match Coordination Meeting di Jeddah, Rabu, 4 September 2024. Dalam pertemuan itu, nama Marten Paes dipastikan ada dalam daftar pemain yang bisa bermain membela timnas Indonesia. Jadi begini, PSSI bersurat ke AFC itu minggu lalu, dan hari ini saat 1900, nama Marten Paes masuk di list nama pemain yang bisa dimainkan antara timnas Arab Saudi lawan timnas Indonesia, kata Sumarji. Dengan hasil tersebut, Marten Paes pun akhirnya dipastikan bisa menambah kekuatan tim merah putih nantinya. Dengan demikian, status Marten Paes disahkan dan bisa bermain. Jadi seperti itu, tegasnya. Setelah dipastikan bisa bermain, pemain Dallas FC tersebut pun menyempatkan diri menyapa pecinta sepak bola tanah air. Ia menyapa pecinta sepak bola tanah air melalui unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu menyapa pecinta sepak bola tanah air untuk segera bertemu. Sampai jumpa besok fans Garuda, ujar Marten Paes sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia. Pecinta sepak bola tanah air pun langsung ramai berbondong-bendok mengungkapkan keterkejutannya.
Tak sedikit netizen Indonesia mendoakan kesuksesan buat Martin Paes. Ada juga yang menyebut bahwa kepastian Paes bisa main lawan Arab Saudi ini tak lepas dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Netizen menyebut daya tembus atau cara melobi Erick Thohir tak ada lawan, sehingga yang awalnya Paes dinyatakan tak bisa main karena telat didaftarkan ke AFC dan akhirnya bisa main. Timnas Malaysia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor tipis 2-1 dalam turnamen Pesta Bola Merdeka 2024. Bertanding di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Rabu, 4 September 2024. Malam WIB, Timnas Malaysia besutan Pau Marti dibuat terenyak usai tertinggal lebih dulu. Malaysia harus tertinggal lebih dulu setelah Feros Baharudin membobol gawang timnya sendiri pada menit ke-26. Berniat menghalau bola sapuan umpan silang dari sisi kanan gawang, sapuan Feros Baharudin membuat Ahmad Hazmi kelabakan. Bola tak bisa diselamatkan kiper timnas Malaysia itu. Filipina pun unggul sementara atas tim tuan rumah besutan Pau Marti. Awal yang buruk untuk pelatih asal Spanyol yang menggantikan posisi Kim Pan-gon itu. Beruntung Malaysia bisa menyamakan kedudukan. Butuh nyaris satu babak bagi Malaysia untuk mencetak gol pertama di bawah komando pelatih baru di laga ini. Tepatnya di menit ke-42, Shamer Kutiaba berhasil merobek jala gawang Neil Etheridge lewat sepakan dari luar kotak penalti. Memanfaatkan bola liar hasil sepak pojok, celah kecil di lini bertahan Filipina berhasil dimanfaatkan Shamer Kuti. Malaysia berhasil berbalik unggul di menit ke-71 lewat eksekusi penalti Safawi Rashid yang tidak bisa dibendung Neil Etheridge. Penalti yang diberikan ke Malaysia ini cukup kontroversi karena Arif Aiman terlihat seperti diving ketika menjatuhkan diri di kotak penalti Filipina. Meski disertai aksi tackle back Filipina yang cukup terlambat, keputusan wasit asal Indonesia Yudi Nurcaya sempat menuai protes dari para pemain tim tamu. Memasuki menit ke-71, pertandingan berhenti cukup lama setelah muncul aksi baku hantam antar pemain kedua tim. Berawal dari aksi Arif Aiman yang menendang kaki Paul Bismarck, yang membuat bek Filipina meradang hingga mencoba menanduk winger Malaysia itu. Hal itu sontak membuat para pemain saling dorong, berbalas umpatan dan pukulan serta nyaris berujung keributan. Yudi Nurcaya pun secara tegas memberi kartu kuning bagi masing-masing pemain setelah keadaan mulai kondusif. Skor 2-1 tak berubah, Malaysia berhasil memetik kemenangan atas Filipina dan berhak melaju ke final Pesta Bola Merdeka 2024 atau Piala Merdeka 2024.